Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, Bapak Dr. Bunyanul Arifin MPDI. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, serta Allah sehat, Allah berkahi ilmunya. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, teman-teman saya. Pada kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul di sini buku Pemimpin Cinta mengelola sekolah, guru, siswa dengan pendekatan cinta. Baik, buku Pemimpin Cinta mengelola sekolah, guru, dan siswa ini sangat baik dimiliki untuk kita sebagai seorang pendidik. Pada kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulis. Penulis di sini yaitu ditulis oleh Bapak Edi Sutarto, adalah selaku praktisi pendidikan. Dia adalah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Al-Izhar Pondok Labu pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2000 beliau hingga saat ini sebagai konsultan pendidikan, motivator pendidikan, dan sebagai salah satu orang-orang yang mengisi tentang pendidikan, salah satunya yaitu pentingnya bahasa tubuh, manajemen pendidikan, dan display sekolah, perencanaan evaluasi pembelajaran. Dan pada tahun 2004 sampai 2010 beliau adalah dosen di sebuah universitas negeri Jakarta, kemudian Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian beliau juga salah satu kandidat doktor di salah satu universitas negeri Jakarta sejak tahun 2011 hingga saat ini. Beliau adalah salah satu kepala sekolah, direktur Sekolah Islam Al-Hira. Selanjutnya saya akan membahas tentang sinopsis buku Pemimpin Cinta. Buku Pemimpin Cinta menuturkan banyak berbagai personal pendidikan yang dialami oleh Pak Edi Sutarto ketika menjadi direktur di Sekolah Al-Hira milik Yayasan Kala, dan korelasi dengan cinta, agama, serta budaya sebagai garda depan untuk menyelesaikan persoalan. Edi Sutarto pernah menjadi dosen apresiasi drama di Universitas Jakarta serta aktor teater koma. Beliau sekarang menulis buku tentang Pemimpin Cinta, tentang bagaimana mengelola sekolah, mengelola guru, mengelola siswa, serta mengelola orang tua dengan pendekatan cinta melalui buku yang beliau buat ini. Isi resensi buku tentang Pemimpin Cinta. Buku ini sejatinya adalah sebuah kumpulan pengalaman terbaik atau best practice penulis dalam mengelola dan mengabdi di Sekolah Al-Hira Makassar. Sekolah Al-Hira adalah milik keluarga Kala, tulisan inspiratif yang dikemas dalam sebuah narasi yang menggugah karena latar belakang penulis sebagai seorang sastrawan, aktor, mentor, pelatih seni peran teater di teater koma, serta pembina sebuah lembaga penulis Forum Lingkar Pena. Membaca buku ini tidak seperti membaca buku manajemen pada umumnya yang mungkin hanya berisi teori manajemen dalam pembahasan, tetapi buku Pemimpin Cinta ini seperti membaca buku kisah inspirasional sebagai seorang pendidik di tengah dengan contoh-contoh yang sangat otentik dan nyata yang beliau alami. Buku ini disajikan dalam 5 bab dengan alur pembahasan yang runtut disertai tentang kutipan-kutipan inspiratif di setiap awal bab. Buku Pemimpin Cinta ini terdiri dari 5 tema atau 5 sub. Bab yang pertama yaitu berisi tentang bermula dari akar. Bagian ini menjelaskan tentang motivasi awal penulis ketika memutuskan menjadi seorang pendidik. Perjalanan motivasi penulis dijelaskan dalam 10 bab bagian, yaitu di sini yang pertama bekerja untuk keabdian, yang kedua meninggalkan zona nyaman, yang ketiga lantaran petir, yang keempat guru tanpa jarak, yang kelima mengenal seluruh nama, yang keenam bab tentang keluar,
Dan yang ketujuh, analogi perubahan. Yang nomor 8, tiba akal sebelum masa. Yang ke-9, besar di lautan luas. Yang ke-10, berpikir dan bertindak ala Yusuf Kala. Nah, di dalam ini buku ini menjelaskan di bab pertama bermula dari akar. Nah, jadi akar di sini menaungi dari sebuah pohon. Jadi beliau ingin menaungi dan ingin memimpin sekolah menjadi sekolah yang unggulan bermula dari akar yang itu kokoh dan kuat. Maka itu beliau ingin menjadi seorang pemimpin yang kokoh, kuat, mendidik anak-anaknya menjadi sekolah unggulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2. Di bab 2 ini di dalam buku Pemimpin Cinta membahas tentang memintal rencana. Perlunya rencana yang matang, terstruktur, dan merealisasikan mimpi dituangkan oleh Edi Sutarto dalam bagian ini. Bagaimana proses direncanakan oleh penulis bersama dengan tim work, bersama dengan tim sekolah At-Hirah dalam mewujudkan sekolah yang unggul dalam berbagai bidang. Penulis menggambarkannya dalam 9 subbab. Di buku ini subbab yang pertama yaitu membahas tentang memotret dengan mata dan telinga. Yang kedua membahas tentang pijakan strategi. Yang ketiga membahas tentang optimalisasi konsep master plan. Jadi beliau membuat sebuah planning untuk memajukan sekolah At-Hirah. Yang keempat, analisis lingkungan eksternal, bagaimana lingkungan di sekolah tersebut mendukung atau tidak ketika beliau mengadakan atau membuat sebuah planning demi kemajuan sekolah At-Hirah. Selanjutnya beliau membangun paradigma yang sebelumnya ditetapkan oleh kepala sekolah sebelumnya. Kemudian beliau membuat paradigma yang baru yang beliau rencanakan untuk gurunya. Selanjutnya beliau mulai dari dirinya sendiri, yaitu ibda binafsi. Beliau memberikan contoh kepada guru-gurunya, beliau memberikan contoh kepada muridnya, dan beliau membuat tema tahunan. Selanjutnya di bab 8 beliau membahas tentang evaluasi kerja, dan selanjutnya yang terakhir subtema itu membahas tentang prestasi siswa. Jadi siswa yang berprestasi beliau berikan penghargaan, beliau berikan apresiasi kepada siswa-siswa yang berprestasi di sekolah At-Hirah sebagai siswa yang unggulan. Selanjutnya di buku ini pada bab ketiga menjelaskan tentang menyentuh guru dan karyawan. Menjadi pemimpin cinta adalah soal rasa dan kesungguhan, maka langkah selanjutnya yang digambarkan oleh penulis adalah membangun ikatan cinta yang kuat dengan guru sebagai garda terdepan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sangat menyentuh penjabaran penulis dalam usaha meningkatkan produktivitas guru, dan dengan pendekatan personal ke guru dan karyawan, penulis menjabarkan usaha-usahanya dalam 11 subbab. Yang pertama pada bab ketiga menjelaskan tentang perbaikan berkelanjutan, baik itu komunikasi, dan selanjutnya beliau membangun disiplin antara guru dan beliau sebagai kepala sekolah dan yang karyawan dan lainnya. Selanjutnya di yang ketiga coaching itu beliau memberikan pengarahan, pelatihan bagi guru-guru yang kompetensinya kurang mampu, beliau berikan pelatihan. Dan selanjutnya di bab ketiga menjelaskan tentang bola lampu, nama itu bermakna, 10 dulu, sabar itu indah. Kemudian menjelaskan belajar multi nilai, seleksi pemimpin, keberagaman itu nasionalisme, lahirnya iskul. Tadi iskul sini beliau juga ajarkan kepada sekolah, murid-muridnya di sekolah At-Hirah agar murid-muridnya tidak tertinggal oleh iskul ini, karena semakin lama semakin dunia semakin maju. Beliau ajarkan tentang iskul ini agar sekolahnya menjadi lebih baik dan maju lagi, agar sekolahnya tidak tertinggal dari dunia elektronik. Salah satunya beliau mengajarkan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah unggulan, terutama di iskul ini. Iskul ini selain kalau beliau ajarkan kepada guru-gurunya, beliau juga ajarkan kepada muridnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang di buku ini adalah bab 4, buku tentang pemimpin cinta, mengelola sekolah, guru dan siswa dengan pendekatan cinta. Pada bab 4 ini, di buku ini menjelaskan tentang bagaimana menyentuh siswa. Setelah beliau berhasil membangun ikatan cinta dengan guru dan karyawan, maka pemimpin cinta ini juga diminta meluruskan cinta tersebut kepada para anak didik mereka sebagai aset bangsa. Mengingat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menjadi penentu wajah bangsa di masa yang akan datang. Kisah-kisah inspirasi tentu bagaimana menyentuh siswa digambarkan pada buku ini yang terdiri dari 14 subbab.
Yang pertama pada bab 4 menjelaskan tentang kacau, menjelaskan tentang anti bullying. Jadi siswa itu ketika tidak mampu tidak harus dibullying, maka disentuh hatinya, membangun karakter. Jadi di sekolah Athirah ini sebagai sekolah unggulan memberikan contoh kepada siswanya untuk menggunakan atribut-atribut cita-citanya ketika dia ingin menjadi dokter, maka beliau berikan atribut kedokteran. Beliau ingin menjadi arsitektur, beliau berikan kepada siswanya baju arsitektur agar beliau menjadi itu semua menjadi karakter dan membangun karakter. Selanjutnya meluruskan kejujuran dan percaya diri. Nah, beliau juga ajarkan di sekolah ini berupa program unggulan. Ketika sholat itu siswa diberikan waktu untuk bagaimana beliau bisa berceramah atau muhadharah di depan teman-temannya. Itu salah satu percaya diri. Lelaki dan kupu-kupu. Marketing mix menjadi kepompong keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini digabungkan dengan bab selanjutnya, bab 8 itu ada menjadi kepompong. Jadi ketika ini beliau memberikan salah satu teater drama kepada siswanya agar siswanya berani menampilkan apa yang beliau miliki atau kemampuan yang dia miliki melalui menjadi kepompong melalui drama, karena basic beliau itu ketika itu adalah sebagai seorang tokoh drama. Maka untuk menyentuh siswa, beliau contohkan kepada siswa-siswinya melalui sebuah drama. Di bab terakhir pada kali ini, buku tentang Pemimpin Cinta Mengelola Sekolah Guru dan Siswa dengan Pendekatan Cinta ini akan membahas tentang bab terakhir setelah menyentuh guru dan karyawan melalui cinta, menyentuh siswa. Dan selanjutnya di bab terakhir itu ada pembahasan tentang menyentuh orang tua siswa dan lingkungan. Pada bagian akhir dari buku, maka penulis menguatkan bahwa peran dan tugas pendidik tidak lepas dari peran orang tua. Selain guru, kepala sekolah, dan peran orang tua juga sangat penting dalam mendidik anak-anak. Sebagai fondasi utama pendidik anak, kerjasama dan kolaborasi harmonis dari semua elemen pendidikan dijelaskan dengan apik oleh penulis dalam 18 subbab. Pada bab 5 ini dijelaskan 18 subbab. Yang pertama itu tentang seminar nasional. Beliau itu sebagai tokoh pendidikan, motivator dalam dunia pendidikan. Beliau juga memberikan berupa seminar nasional pada guru-guru agar dapat dicontoh apa yang telah beliau lakukan. Selanjutnya membahas tentang sehari bersama ayah. Sehari bersama ayah di sini beliau memberikan program di sekolah Athirah. Sekolah Athirah itu memberikan program sehari bersama ayah. Jadi ada waktu sehari bersama ayah, anak-anak dijemput, diantarkan oleh ayahnya agar tumbuh cinta selain kepada ibunya dan juga kepada ayahnya. Aktif bersama mengenalkan budaya, gendong dia selagi menginginkan. Ada juga mendidik anak sekampung sehari bersama orang tua. Nah, di sini juga salah satu program unggulan sehari bersama orang tua tersebut. Jadi anak itu ada waktu sehari belajar bersama orang tua, mentadabburi Al-Quran bersama orang tua, dijelaskan dalam buku ini. Sehari bersama orang tua berpijak pada Al-Quran, meningkatkan kepribadian, tudang sipulung seni budaya, teologi layanan prima, diksi itu sangat penting, mengorangkan orang, daun cinta, fenomena maskur, kesaksian Nurul Habibah, sekolah buah hati, cara lain memilih sekolah. Nah, di dalam buku ini sangat menginspirasi kepada kita semua. Kenapa? Di dalam bab terakhir itu selain melibatkan guru, selain melibatkan anak-anak, ternyata kepala sekolah ini juga melibatkan cinta untuk kepada orang tua dalam menyentuh orang tuanya agar cinta kepada anaknya, mendidik anaknya. Karena salah satu kesuksesan sekolah itu menjadi sekolah unggulan, selain siswa, guru terutama harus kerjasama dengan baik oleh orang tua, agar kerjasama yang baik dengan orang tua ini menghasilkan generasi yang baik. Pada kesempatan yang terakhir saya akan meringkas atau memberikan sebuah kesimpulan tentang buku milik atau penulis Edi Sutarto tentang Pemimpin Cinta Mengelola Sekolah Guru dan Siswa dengan Pendekatan Cinta. Buku ini sangat baik untuk kita miliki dan kita punyai, karena buku ini salah satu motivasi bagi seorang pendidik bagaimana memajukan sekolah. Buku ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama berisi tentang, yang pertama berawal dari akar, yang kedua menjelaskan tentang memintal rencana atau memintal planning untuk memajukan sebuah sekolah. Yang ketiga menyentuh hati Sutarto sebagai pemimpin yang baik.
beliau sebelum memajukan sekolah, beliau memajukan dulu guru-gurunya melalui menyentuh hatinya guru dan karyawannya. Setelah berhasil menyentuh hati, kemudian beliau sentuh hati siswanya. Setelah beliau mampu melanjutkan menyentuh hati siswanya, pada buku ini juga terakhir beliau mampu menyentuh hati orang tua siswa dan lingkungannya. Jadi buku ini sangat baik untuk kita miliki. Kenapa? Di dalam buku ini juga ada pengantarnya. Tokoh yang pertama di dalam buku ini terdiri dari yang pertama Gubernur Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta memberikan kata pengantar dan pendukung bagi buku ini. Kedua, buku ini juga didukung oleh Yan Nasir. Maka mudah-mudahan apa yang beliau tulis, beliau buat di buku ini tentang pemimpin cinta suatu saat akan menjadikan atau membuat pemimpin-pemimpin bangsa ke arah peradaban yang lebih baik lagi di kelak di kemudian hari. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait tentang resensi buku Edi Sutarto Pemimpin Cinta Mengelola Sekolah, Guru dan Siswa dengan Pendekatan Cinta. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bunyanul Arifin MPDI selaku dosen yang telah memberikan pelajaran kepada saya berupa bagaimana cara meresensi buku yang baik. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.